siang Mbak Rika. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini di tengah jadwalnya Mbak Rika yang padat. Perkenalkan, saya Dea Chandrika sebagai ahli gizi yang hari ini akan mendampingi Mbak Rika selama sesi konseling ini. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja Mbak Rika, nggak usah terlalu kaku atau gimana, kita relax aja ngobrolnya ya. Di sini saya ingin mengenali pola makan Mbak Rika serta aktivitas harian Mbak Rika dan nanti kita akan mencari alternatif solusi terkait permasalahannya Mbak Rika. Tentunya semua informasi yang Mbak Rika berikan dan Mbak Rika ceritakan kepada saya nantinya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Rika nggak perlu takut kalau nanti ada pertanyaan yang kurang nyaman, nanti bisa tidak usah dijawab, tidak apa-apa. Oke. Benar namanya Mbak Rika? Benar, nama saya Rika. Umur 20 tahun. Iya. Kalau boleh tahu untuk berat badan terakhir nimbang berapa ya Mbak? 90 kilo. Untuk tinggi badan? 163. 163. Saya izin mencatat ya Mbak. Oke. Untuk pernah melakukan tensi darah? Pernah. Terakhir kapan? Seminggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Berapa ya Mbak? 120/86. Oke. Untuk suhu badan? 36. Baik. Apakah Mbak Rika ada gangguan makan seperti kesulitan mengunyah atau kesulitan menelan? Tidak. Ada mual, muntah? Tidak ada. Diare? Tidak ada. Oke. Ada alergi makan? Alergi tidak ada. Pantangan makan? Tidak ada. Apakah Mbak Rika sedang melakukan atau sedang menjalani diet? Sudah tidak. Tidak ya. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya tentang kebiasaan makan Mbak Rika nih selama 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan atau tahunan. Pertama, biasanya Mbak Rika makan apa aja nih? Biasanya makan nasi. Iya. Kemudian mie rebus juga. Terus ada ubi ungu. Kemudian ada roti juga. Biasanya kalau makan nasi itu berapa banyak? Sekitar 1,5 sendok. Untuk mie-nya? 1 bungkus. Tadi Mbak Rika menyebutkan bahwa makan ubi jalar ungu. Iya. Itu seberapa banyak ya? 2 biji. Udah. Oke, untuk rotinya? 1. Baik. Apakah ada lauk? Lauk ada. Biasanya makan ayam goreng, kemudian telur, ada ikan sama bakso. Terus ada ikan lele juga, lele goreng. Oke. Untuk telurnya seberapa banyak? 1 butir. Untuk ayam gorengnya? 1. Ikan goreng asin? 1 ekor. 1 ekor. Oke. Untuk ikan lele? Ikan lele 1 ekor. Oke. Ada lagi mungkin untuk lauk hewaninya? Mungkin itu aja. Itu ya. Untuk lauk nabati seperti tempe, tahu atau kacang-kacangan konsumsi? Tempe makan, tahu makan. Tempenya biasanya dimasak apa yang Digoreng. Tempe digoreng, kemudian tahu juga digoreng. Biasanya seberapa banyak Mbak Rika konsumsi? 1 potong sih Mbak. Oke. Terakhir konsumsi kapan ya Mbak? Untuk tempe gorengnya? Minggu ini sih Mbak. Tahu goreng? Minggu ini juga. Oke. Untuk sayuran? Ada kangkung, kemudian ada terong balado juga, terus ada buncis, tumis buncis. Seberapa banyak Mbak Rika konsumsi? Mungkin 3 sendokan. Oke.
Selanjutnya untuk konsumsi buah-buahan Biasanya jeruk, terus sawo, terus pir juga. seberapa banyak konsumsinya? Kalau jeruk itu satu, terus kalau sawonya itu ada tiga buahan, Tiga buah. terus pirnya ada satu gitu. Oke. Untuk frekuensi konsumsinya kapan ya? Minggu Terakhir. Minggu-minggu ini ya. Oke. Untuk minuman kopi, susu, mocha milk, atau kopi susu. Untuk porsinya seberapa? 1 gelas. 1 gelas. Itu untuk yang mocha milk yang ukuran yang mana ya Mbak? Untuk gelasnya. Ini untuk mocha milknya. Oke. Untuk yang kopi susu? Oh, oke. Baik. Untuk selingan snacknya Ada pisang goreng, pisang goreng. terus bakwan, basreng, terus ada cilok. Cilok. Itu seberapa banyak untuk porsi konsumsi pisang gorengnya? Pisang goreng mungkin 4 biji. 4 biji. Oke. Untuk Bawang. bakwannya Satu. 1. Basrengnya 250 gram. 150 gram. Ya. Untuk cilok Ciloknya 10 biji. untuk frekuensi konsumsinya terakhir kapan ya Mbak konsumsi pisang goreng? Hari ini Hari ini. bakwan juga kemarin, Kemarin. Oke. terus Untuk basrengnya? basrengnya udah 2 mingguan yang lalu. Oh. Cilok Pagi. tadi pagi ya. Oke, di sini saya akan menanyakan tentang food recall 24 jam. Food recall 24 jam itu untuk mengetahui pola konsumsi Mbak Rika yang dikonsumsi kemarin. Untuk makan paginya itu Mbak Rika makan jam berapa ya? Biasanya makan 5:30. 5:30. Oke. Untuk menu makannya apa aja? Biasanya nasi, terus ikan asin sama susu. Oke. Untuk nasinya? 1,5 centang. Untuk ikan asinnya? 1 sepotong. Untuk susunya? 1 gelas. 1 gelas. Oke. Masih sama juga. Masih sama. Oke. Untuk snack pagi, selingan gitu, ada yang dikonsumsi Mbak Rika? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Untuk makan siang? Makan siang tidak ada. Tidak. Udah langsung makan malam. Ya. Oke, untuk makan malam apa aja ya Mbak Ada Rika? nasi, terus ikan lele goreng, Mhm. tempe, kemudian sambal Sambal. terasi. Oke. Untuk nasinya berapa banyak? Sama sih Mbak, 1,5. Oke. Untuk lelenya? 1. Untuk ikan lele nih. Yang dikonsumsi yang mana ya Mbak ukurannya? Yang A. Yang paling besar ya? Iya. Untuk kalau tempenya? Ini. Oke. Untuk sambal terasinya seberapa banyak? 1 mangkok kecil itu. Oke. Ada lagi Mbak yang dimakan? Biasanya keripik kulit. Keripik kulit ya? Keripik rampak? Iya, rampak. Oke. Berapa banyak? Mungkin 5 bijian 5 sih, Mbak. biji. Oke. Baik, di sini saya sudah mengetahui hasil recall Mbak Rika kemarin. Mbak Rika boleh diceritakan nih keseharian Mbak Rika tuh ngapain aja sih gitu, kesibukannya Mbak Rika gitu. Biasanya akhir ini kan baru PKL ya Mbak ya. Oh iya. Jadi
ada juga akap. Itu biasanya tidur jam 11. Oh ya. Kemudian tidur jam 11, nanti bangun jam 2 buat ngerjain askap sampai nggak tidur. Terus itu langsung shift. Sip, lanjutin gitu ya. Langsung shift. Nggak, dan itu belum makan juga, terus udah langsung shift. Oke. Di tengah-tengah shift itu apakah Mbak Rika ada makan makanan atau cemilan-cemilan gitu yang dikonsumsi? Biasanya kalau di rumah sakit itu tuh jarang banget buat makan, mungkin minum aja. Minum. Ya, Oke, nanti minum. makannya di rumah. Mbak Rika sering bawa minumnya itu tumbler sendiri atau beli? Tumbler. Tumbler. Berat ukurannya berapa? 1 liter. 1 liter. Dan itu biasanya habis sih, Mbak. Oke. Mbak Rika nih kalau konsumsi susu gitu, susunya tambah gula lagi atau enggak ya? Enggak. Saya kan sudah mengetahui nih beberapa permasalahan Mbak Rika, seperti sekarang tuh sedang sibuk-sibuknya PKL nih. Nah, terus pola makannya sebenarnya juga sudah 3 kali sehari dan konsumsinya juga sudah baik nih, tapi untuk recallnya ternyata kemarin tuh makannya hanya 2 kali sehari dan dilihat tidak ada konsumsi sayur sama Iya, sekali. tidak ada sayur. Ya, dan ditambah di sini makanannya tuh terlalu banyak yang goreng-gorengan. Iya, Oke. Saya akan menyimpulkan terlebih dahulu nih tentang informasi terkait makanan dan zat gizi, sehingga pola makan Mbak Rika ini kenapa kok bisa berantakan gitu ya. Dilihat dari hasil recallnya, asupan lemaknya Mbak Rika ini berlebih kan, karena makanannya digoreng-goreng dan kurangnya asupan sayur. Nah ini tuh dilihat dari hasil tekanan darah Mbak Rika 128/86, yang artinya itu prehipertensi. Nah selain itu ada juga dengan berat badan Mbak Rika yang berlebih. Nah hal ini ditandai dengan kebiasaan konsumsi makanan berlemak tadi dan tingginya natrium seperti sambal balado, ikan asin, ikan lele goreng, dan tadi ada beberapa cemilan seperti basreng. Nah, ini ditandai dengan IMT-nya Mbak Rika yang 33,9 kg. Nah, IMT yang normal itu berapa sih? Nah, di sini ada menurut WHO ini ada IMT yang normal itu ada di rentang 18,5 sampai 24,9. Nah, terus ini saya ada alternatif solusi nih terkait permasalahannya Mbak Rika. Di sini saya ingin memberikan alternatif solusi. Yang pertama itu adalah alternatif solusi ini nanti akan kita sepakati bersama ya Mbak. Yang pertama yaitu mengurangi makanan yang berlemak dan tinggi garam. Caranya gimana? Nah, caranya mengurangi makanan berlemak itu dengan cara teknik pengolahannya nih yang dipertimbangkan lagi. Contohnya seperti mungkin yang biasanya pakai minyak, sekarang minyaknya dikurangi sedikit-sedikit, atau bahkan makan makanan yang direbus tapi tetap enak gitu. Nah, terus ada peningkatan aktivitas nih. Nah, Mbak Rika kalau PKL itu untuk biasanya gimana sih gitu? Maksudnya ada aktivitas atau enggak, atau duduk aja atau ada jalan gitu? Biasanya kalau PKL itu ada banyak aktivitas yang nggak biasanya ada pasien itu kan karena ruangan rawat inap itu di paling ujung dan ruang operasinya di ujung depan, jadi sering jalan-jalan gitu. Oh, jalan, berarti masih ada sedikit aktivitasnya ya. Setelah itu kalau ada lagi PKL gitu ada olahraga gitu
gitu nggak biasanya Mbak Rika? Ada sih Mbak, tapi cuma seminggu sekali aja, cuma jalan kaki itu cuma sebentar 30 menit doang. Oke. Mungkin nanti untuk peningkatan aktivitasnya bisa ditambah lagi ya Mbak Rika, selain di sela-sela PKL gitu. Mungkin kalau di hari nggak PKL yang nanti ditambah kayak jalan pagi atau kardio mungkin bisa di rumah gitu ya. Selain itu ada menjaga aktivitas tidur. Nah, biasanya Mbak Rika kalau pulang dari PKL itu jam berapa ya? Kalau misal shift pagi itu biasanya jam 4-an atau setengah 5 itu udah sampai rumah. Kalau sore itu kan jam setengah 9, setengah 10 itu udah sampai rumah. Kalau malam ya jam 8 baru udah selesai gitu. Jam 8. Biasanya kayak gitu langsung askep ya? Iya, langsung askep. Langsung askep, oke. Tidur paling cuma 2 jam, 3 jam, habis itu lanjut askep lagi. Karena emang lagi sibuk-sibuknya ya, Iya. ini makanya aktivitas tidurnya tuh terganggu ya. Oke, mungkin dari alternatif solusinya saya hanya memberikan 2 nih, yaitu pengurangan makanan berlemak dan tinggi garam untuk mengurangi ini. Untuk pengurangan makanan berlemak ini bisa dilihat ya Mbak ya. Mungkin makanan yang dikurangi yaitu makan makanan yang tinggi lemak, yaitu seperti jeroan, hati ayam, seperti itu, seperti makanan yang goreng-gorengan. Nah, mungkin tipsnya yaitu Mbak Rika bisa biasakan makanan dengan model piring makan yang seperti ini nih, yang untuk sayur dan buahnya tuh lebih banyak daripada karbohidrat dan lauk. Nah, dan mungkin untuk membatasi konsumsi goreng-gorengan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, serta ada jadwal makan teratur, yaitu porsi dengan sedikit tetapi lebih sering, dengan pola makan pagi, ada selingan, makan siang, selingan, dan makan malam. Selanjutnya yaitu meningkatkan konsumsi karbohidrat kompleks dan mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula dan tepung-tepungan. Dan ini juga peningkatan sayur-sayuran hijau dan buah. Mungkin di sini ada contoh menu diet rendah energi, yaitu ada mungkin kentang. Kalau emang Mbak Rika nggak bisa sarapan kentang, ya nasi nggak apa-apa gitu kan. Ini pakai omelet telur, diperhatikan lagi untuk tingkat penggunaan minyaknya gitu. Dan di sini ada tumis tahu dan buncis, ada wortel juga, dan ada jus jeruk. Tapi kalau emang Mbak Rika sudah terbiasa minum susu, boleh di skip untuk jus jeruknya. Dan perlu diingat lagi untuk konsumsi susunya, jangan susu yang terlalu manis ya. Ini untuk selingan paginya, mungkin susunya bisa dipindah untuk keselingan pagi gitu. Tadi kan digabung dengan makan paginya ya. Untuk makan siangnya ada nasi merah, tapi kalau emang nggak ada, pakai nasi putih aja nggak apa-apa. Untuk ini ada balado ikan. Nah, kalau Mbak Rika suka balado terong nggak apa-apa, yang penting penambahan minyaknya bisa dikurangi. Nah, di sini ada pepes tahu atau mungkin ada pepes ikan atau yang lain gitu. Nah, di sini sayurnya ada tumis kangkung, ya seperti tadi Mbak Rika bilang kan, makan tumis kangkung, tumis buncis itu lebih baik. Dan di sini mungkin untuk buahnya tidak perlu di jus atau bisa di jus, itu juga lebih baik gitu. Untuk selingan sore kalau ada buah silahkan dimakan. Nah, terus kalau emang nggak mau makan malam, nggak apa-apa, tapi lebih baik makan malam sandwich. Kalau emang terlalu ribet, ya makan nasi lagi nggak apa-apa, tapi mungkin untuk porsinya dikurangin seperti itu. Oke, nah di sini untuk solusi yang Mbak Rika mau sepakati yang mana ya? Jadi dari semua alternatif solusi yang sudah saya sampaikan, kira-kira
Mbak Rika nih, yang mana nih yang paling bisa menjalani terlebih dahulu untuk alternatif solusi yang sudah saya berikan, antara pengurangan makanan berlemak serta tinggi garam atau peningkatan aktivitas? Mbak Rika boleh pilih antara ini, boleh keduanya atau hanya salah satu? Mungkin bisa dua-duanya sih Mbak. Oh, dua-duanya. Baik, saya catat ya Mbak Rika ya. Saya catat untuk komitmen Mbak Rika ke depannya. Paling pertama ini Mbak Rika ingin mengurangi makanan berlemak dan tinggi garam dan peningkatan aktivitas. Konseling kita ini selanjutnya akan kita evaluasi bersama selama 1 bulan ke depan, bagaimana, apakah sudah berjalan atau belum. Untuk itu kita bisa kita bahas untuk pertemuan selanjutnya di bulan depan ya Mbak Rika. Iya, siap. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan konseling kita pada hari ini? Oh, sudah cukup Mbak. Berarti Mbak Rika sudah paham ya terkait Sudah. konseling kita pada siang hari ini? Sudah. Apakah Mbak Rika ada harapan terkait dengan komitmen yang akan Mbak Rika jalankan? Ada sih Mbak, semoga dapat konsisten, kemudian dapat jalan pagi juga, terus berat badan ideal juga. Oke, amin ya, semoga harapan-harapan Mbak Rika tercapai gitu ya. Oke, mungkin itu saja konseling kita pada siang hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih Mbak Rika. Terima kasih kembali. Sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih.